Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tugas 6, proses stokastik yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Rahmat Fauzi STMT, yaitu dari tugas 6 mengenai yaitu tentang penulisan skripsi, di mana dari tugas tersebut, gambaran dari tugas skripsi 40% yang pada skripsi pada umumnya. Nah, pada kesempatan saya kali ini, saya mengambil judul yang akan saya presentasikan, yaitu analisis proses acak pada fluktuasi tegangan dan arus dalam jaringan listrik yang menggunakan model Markov chain untuk prediksi gangguan. Nah, sebelum saya melanjutkan presentasi saya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gamaliel Lito Putra Sarpin Purba dengan NIM 230402024. Saya dari Fakultas Teknik Prodi atau Program Studi Teknik Elektro dari Universitas Sumatera Utara. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan presentasi saya mengenai dari analisis proses acak dan fluktuasi tegangan dan arus dalam jaringan listrik menggunakan model Markov chain untuk prediksi gangguan. Nah, penelitian ini membahas tentang penerapan model Markov chain dalam menganalisis fluktuasi tegangan dan arus yang terjadi secara stokastik dalam jaringan distribusi listrik. Nah, tujuan utamanya adalah tentang memprediksi potensi gangguan tersebut dalam jangka pendek yang bisa berdampak dalam kestabilan atau keadaan sistem tenaga listrik yang ada. Dengan adanya data yang historis dari jaringan distribusi, serta tentang pemodelan-pemodelan dari probabilistik atau dari skala-skala tentang prediksi-prediksi yang ada, studi ini bahkan menawarkan kontribusi penting untuk meningkatkan monitoring dan pengembangan keputusan pada sistem distribusi energi listrik yang ada. Nah, materi yang saya sampaikan ini sangat penting bagi mahasiswa teknik elektro, terkhusus bagi akademis dan profesional yang memiliki bidang di bagian teknik listrik atau di bidang tenaga listrik yang ingin memahami dan ingin mengetahui lebih dalam tentang pendekatan matematis modern untuk mengatasi ketidakpastian dalam sistem kelistrikan yang semakin kompleks sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Selanjutnya, adapun pendahuluan dan latar belakang yang ada pada presentasi saya kali ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, poin besarnya yaitu tentang tantangan dari kestabilan jaringan listrik. Yang kedua, pentingnya model stokastik dalam pemrosesan ini. Yang ketiga, yaitu tujuan penelitian dari yang akan saya presentasikan pada kesempatan saya kali ini. Nah, yang pertama, dalam poin besarnya itu tentang tantangan kestabilan dari jaringan itu tersendiri. Nah, dari poin ini, kita tahu bahwasannya fluktuasi tegangan dan arus akibat dari beban yang dinamis yang belum bisa kita tahu, yaitu tentang gangguan teknis dan integrasi sumber energi terbarukan dapat menurunkan kualitas pasokan listrik, sehingga dalam pendistribusian dari energi listrik tadi, tegangan dan arus mengalami gangguan-gangguan teknis seperti adanya gangguan dari lingkungan, gangguan dari material, ataupun gangguan dari eksternal lainnya. Yang kedua, pentingnya dari model stokastik ini. Nah, dalam proses stokastik ini bisa dikatakan penting karena dalam distribusi listrik ini kita modelkan dalam proses stokastik sehingga kita lebih mudah memahami dan lebih bisa menerima dari hasil dari gangguan-gangguan tentang penyaluran distribusi listrik tersebut. Nah, proses stokastik ini sendiri khususnya pada materi Markov chain atau dalam model Markov chain ini biasanya cocok banget untuk memodelkan ketidakpastian dan membantu prediksi gangguan yaitu untuk membantu tentang prediksi gangguan secara tepat atau real time sehingga kita bisa
antisipasi secara langsung dari akibat dan dampak atas gangguan dari tegangan dan arus tersebut. Yang ketiga, tentang tujuan penelitian tersebut. Nah, tujuan penelitian ini biasanya tentang mengembangkan model Markov chains untuk prediksi distribusi listrik berbasis untuk data historis tegangan arus dan listrik. Sehingga sangat jelas dari penelitian ini kita bisa mengambil pemodelan dari proses stokastik itu, yaitu tentang pemodelan dari model Markov chains ini, sehingga kita bisa mendapatkan suatu prediksi dalam pendistribusian arus listrik tersebut, sehingga ketika mengalami tegangan atau mengalami gangguan tegangan atau arus, kita bisa mengantisipasi lebih cepat karena kita sudah memprediksinya terlebih dahulu dan kita bisa memperbaikinya dengan tepat dan real time, dan bahkan lebih membantu dalam efisiensi dari segi waktu dan dari penggunaan dari material dan segala macamnya. Selanjutnya, adapun dasar teori dalam proses acak atau model Markov chains ini sendiri terbagi menjadi 3 proses, yaitu proses acak, yang kedua Markov chain, yang ketiga matriks transisi. Nah, pada proses acak itu sendiri, biasanya proses ini menggambarkan tentang fenomena dengan hasil yang dipengaruhi oleh peluang seperti fluktuasi, nilai tegangan, dan arus dalam sistem tenaga listrik atau sistem dari pendistribusian dari tenaga listrik itu sendiri sehingga mencapai beban atau load. Nah, yang kedua, dasar teori yang digunakan tentang Markov chains itu sendiri. Model dari Markov chains ini dalam model stokastik bisa kita asumsikan sebagai memori nol, di mana probabilitas transisinya itu sendiri dalam kondisi berikutnya hanya bergantung pada saat ini, memungkinkan analisis sistem dinamis yang kompleks. Nah, kenapa dikatakan sistem dinamis yang kompleks? Karena dalam penganalisian dan dalam prediksinya ini sendiri. Oke, selanjutnya yaitu tentang matriks transisi itu sendiri. Dalam matriks transisi ini, sebagai landasan teorinya atau sebagai dasar teorinya, kita menggunakan matriks transisi ini sebagai bentuk representasi dari probabilitas yang berpindah antara state system. Sehingga dalam proses pemindahan atau penyaluran tersebut bisa kita dapatkan dari prediksi atau probabilitas yang kita asumsi atau secara teoritis kita dapat antara state sistemnya. Nah, biasanya kita gunakan untuk prediksi perilaku sistem beberapa langkah ke depan. Nah, dari cangkupan dasar teori ini bisa kita simpulkan dari proses acak, Markov chains, dan matriks transisi ini, yaitu dalam proses acak ini kita asumsikan untuk menggambarkan fenomena dengan hasil yang dipengaruhi oleh peluang. Nah, peluang itu sendiri bisa kita gambarkan yang memiliki hubungan dengan teori-teori lainnya untuk fluktuasi nilai tegangan dan arus dalam pendistribusiannya itu sendiri. Nah, Markov chains ini sendiri dari penyambungan dari proses acak kita, yaitu kan tadi proses acak itu menggambarkan fenomenanya. Nah, sedangkan model stokastik tentang Markov chains ini kita mendapatkan atau kita asumsikan bahwasannya memorinya itu nol, di mana probabilitas transisi kondisinya itu hanya bergantung pada kondisi saat ini. Nah, jadi kita nggak bisa memprediksi, bukan tidak bisa, kita bisa menganalisisnya dalam sistem dinamis yang kompleks, sehingga kita lebih dapat mudah atau kita dimudahkan dalam penggambaran atau mengambil suatu penganalisisan tentang dari sistem dinamis yang kompleks dalam nilai tegangan dan arus dari suatu sistem tenaga listrik.
Nah, matriks transisi itu sendiri memiliki hubungan yaitu tentang representasi dari probabilitasnya itu sehingga bisa berpindah antara state satu ke state yang lain dalam sistem. Nah, ini bisa digunakan untuk memprediksi dari suatu perilaku sistem beberapa langkah ke depannya. Sehingga kita bisa selang sehingga kita bisa selangkah dan dua langkah lebih maju untuk mengantisipasi dari suatu turunnya tegangan atau arus dalam sistem tenaga listrik tersebut atau sistem distribusi tenaga listrik yang akan disalurkan kepada beban atau load. Selanjutnya, dari penerapan Markov chain ini dalam sistem tenaga listrik, kita bisa mengambil suatu studi dari Yu et al. Tahun 2025 yaitu tentang metode probabilitas power flow dengan high order Markov chain untuk menganalisis koreksi spektoral dalam sistem tenaga. Yang kedua yaitu tentang studi G et al. Pada tahun 2023 yaitu tentang model pemeliharaan prediktif berbasis Markov untuk meningkatkan kondisi sistem distribusi. Yang ketiga tentang studi Boy et al. Pada tahun 2021 yaitu membahas tentang jangka pendek atau output dari fotovoltaik menggunakan Markov chain discrete. Nah, yang terakhir yaitu tentang studi Zhou et al. Pada tahun 2004 yaitu membahas tentang pengenalan dari gangguan kualitas daya dengan Markov transisi atau Markov transisi field yang sangat kompleks. Oke, dari berbagai studi-studi tersebut dari 4 studi itu kita dapat simpulkan bahwasannya Markov chains ini memiliki keefektifan dalam memodelkan karakteristik stokastik sistem tenaga listrik. Jadi memiliki suatu keunggulan tersendiri dari teori pemodelan Markov chains itu sehingga kita bisa menggambarkan dalam sistem tenaga listrik dari proses stokastik itu lebih mudah. Selanjutnya yaitu tentang metodologi penelitian dan pengolahan data tersebut. Dalam metodologi penelitian dan pengolahan data ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama kita melakukan pemrosesan data. Yang kedua kita melakukan klasifikasi keadaan. Yang ketiga melakukan pembangunan matriks transisi. Yang keempat memvalidasi model yang ada sehingga kita bisa lakukan untuk langkah selanjutnya. Nah, saya akan menjelaskan dari keempat langkah-langkah tersebut. Yang pertama yaitu tentang pemrosesan data. Nah, pada pemrosesan data ini biasanya kita melakukan membersihkan dan menormalkan data historis tegangan dan arus yang dikumpulkan dari SCADA. Nah, jadi kita melakukan pemutihan istilahnya untuk menormalkan dari data historis dari tegangan dan arus yang ada untuk kita lebih mudah dalam pemrosesan data yang akan kita lakukan. Yang kedua, kita melakukan klasifikasi keadaan. Nah, klasifikasi keadaan itu sendiri yaitu tentang membagikan data menjadi 5 state yang menggambarkan dari range fluktuasi tegangan dan arus itu sendiri sehingga kita bisa lebih gampang atau lebih mudah dalam mengambil langkah untuk lebih lanjut untuk bisa menyelesaikan dan bisa menggambarkan range atau jarak-jarak dari fluktuasi atau penurunan tegangan dan arus yang ada sehingga kita bisa mengambil suatu keputusan langkah mana yang kita ambil terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan ke state yang lebih lanjut lagi. Yang ketiga, kita mengambil langkah yaitu tentang pembangunan matriks transisi itu sendiri. Nah, yang dimaksud dari poin ketiga ini yaitu kita bisa menghitung probabilitas perpindahan antar state-nya itu. Kita menghitung probabilitas perpindahan state yang dimaksud ini, kita mengakumulasikan dari probabilitas yang ada dari perpindahan satu ke perpindahan selanjutnya sehingga kita bisa mengambil suatu
penganalisisan berdasarkan urutan waktu data yang ada atau urutan waktu data yang masuk kepada kita, sehingga kita lebih mudah dalam mengambil suatu keputusan atau penganalisisan data yang lebih baik dan benar. Yang keempat, setelah kita ambil pembangunan model matriks tersebut, kita bisa memvalidasi model. Memvalidasi model yang dimaksud dengan bahasa gampangnya, kita bisa menentukan model mana yang akan kita ambil dari permasalahan atau state atau suatu case method atau suatu problem yang bisa kita selesaikan dalam tahap selanjutnya, sehingga kita bisa mengambil suatu langkah dalam validasi model ini. Kita menguji model dengan data testing atau kita bisa menguji. Nah, dengan kata menguji model ini kita bisa mencoba model-model yang ada untuk mengambil data sebagai tester atau sebagai data percobaan untuk mengevaluasi tingkat keakurasian dan informasi dari prediksi gangguan yang ada, sehingga kita bisa menentukan dari berbagai model-model yang ada. Contoh ini, satu model akan dibandingkan dengan model yang lainnya. Contoh model A dan model B. Nah, model A ini kita bisa spesifikasikan dari probabilitas perpindahan antar state-nya itu mengalami suatu penurunan atau suatu data yang tidak stabil, sehingga kita mencoba lagi validasi model yang B. Nah, dari validasi model kedua model ini, kita bisa menyimpulkan, contohnya dalam permodelan B ini, dalam probabilitas perpindahan antar state-nya ini mengalami perpindahan yang sangat baik atau bisa kita bilang dia stabil, sehingga dari dua model ini kita validasi, kita ambil suatu keputusan bahwasannya prediksi gangguan yang ada yang bisa kita ambil atau kita implementasikan dari pemodelan ini, kita ambil dari model yang B, sehingga kita memvalidasi model tersebut. Nah, inilah maksud dari keempat dari metodologi penelitian ini dalam pengolahan data, sehingga kita mengambil suatu keputusan tidak mengalami kesalahan dan mendapatkan model yang paling terbaik dan bisa diimplementasikan dengan yang baik sehingga bisa bermanfaat bagi lingkungan juga dan memiliki suatu standar ekonomis dari segi pemproduksiannya juga. Selanjutnya, dari metode penelitian ini, selanjutnya saya akan memasuki ke bagian hasil dari pemodelan dan simulasi prediksi gangguan itu sendiri. Nah, pada hasil pemodelan ini, kita bisa ngambil dua hasilnya, yaitu dari deskripsi data dan dari simulasi prediksi itu sendiri. Nah, kalau dari hasil prediksi data itu, data yang historis bisa kita lihat bahwasannya menunjukkan 5 state fluktuasi tegangan arus yang normal, naiknya moderat dan overvoltage, dan turun moderat serta undervoltage. Sehingga kita bisa mengambil suatu keputusan atau deskripsinya itu bahwasannya seperti yang tadi yang saya sampaikan, dari data yang ada kita bisa menyimpulkan bahwasannya model yang ini lebih bagus daripada model yang satu lagi. Sehingga kita bisa mengambil suatu keputusan, kita akan mengambil dari model yang pertama tersebut. Nah, selanjutnya kita bisa mengambil hasil kesimpulannya itu atau hasil pemodelan dari simulasi prediksi gangguan ini. Kita mengambil secara simulasi atau kita menggunakan software atau suatu prediksi. Nah, prediksi ini atau simulasi prediksi ini kita prediksi berdasarkan prediksi end step ke depan yang memungkinkan operator mengetahui probabilitas gangguan dalam waktu 5-30 menit, sehingga dalam proses penanganannya bisa lebih cepat dan lebih efisien, sehingga kita bisa menyelesaikannya secara tepat waktu. Selanjutnya, kita bisa mengevaluasi model dan analisis kerjanya itu. Nah, dari slide ini yang dimaksud dari evaluasi model dan analisis kerja ini, akurasinya mencapai 88,3%. Nah, prediksinya itu mencapai 85,2%.
recall-nya mencapai 81,6% dan F1 skornya mencapai 83,3%. Nah, model Markov Chain ini memberikan suatu prediksi gangguan yang sangat seimbang antara presisi dan recall-nya yang mendukung penggunaan monitoring jaringan distribusi dalam penyaluran sistem tenaga listrik. Nah, selanjutnya yaitu tentang pembahasan dan implementasi penelitian itu sendiri. Nah, ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu tentang keunggulan model dan keunggulan model, yang kedua keterbatasan, yang ketiga tentang potensi pengembangan. Nah, yang pertama itu yang dimaksud dari pembahasan dan implementasi penelitian itu sendiri tentang keunggulan model, yaitu tentang memanfaatkan sifat dari memori nol Markov itu sendiri untuk memprediksi jangka panjang dan jangka pendek secara efisiensi tanpa memerlukan historis yang panjang. Nah, dari suatu keunggulan model itu sendiri, kita bisa simpulkan atau pasti ada suatu keterbatasan, yaitu tentang model yang belum mengakomodasi dari dinamika jangka panjang. Nah, sehingga variabel eksternalnya itu sendiri dan gangguan besar seperti blackout system atau dari internal itu sendiri. Nah, adapun potensi pengembangannya itu yaitu tentang integrasi dengan suatu pemodelan seperti Haydn dan pembelajaran tentang meningkatkan arus dan tegangan itu sendiri. Nah, adapun kesimpulan dan rekomendasi yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman dan khalayak lainnya, yaitu kesimpulan utamanya itu kita dapat yaitu tentang pemodelan Markov itu sendiri, Markov Chain itu memiliki efektif dalam memodelkan dan memprediksi fluktuasi tegangan serta arus yang sangat akurat. Prediksinya gangguan mencapai 88,3%. Nah, adapun saran dan pengembangan itu sendiri yaitu tentang kombinasi model dengan metode lain sehingga peningkatan resolusi data tersebut dan pengembangan sistem monitoring secara real time untuk deteksi dini tentang gangguan itu sendiri. Adapun manfaat praktis dari hal ini sendiri yaitu tentang peningkatan dari keandalan jaringan distribusi listrik dan bisa mendukung keputusan operator melalui prediksi gangguan yang sudah ada. Demikian presentasi yang saya sampaikan mengenai tugas 6 saya, yaitu membuat suatu presentasi tentang tugas skripsi saya yang berjudul tentang analisis data yang mengalami penurunan tegangan arus berdasarkan model Markov Chain itu sendiri, sehingga bisa bermanfaat bagi teman-teman dan khalayak lainnya dan menambah wawasan bagi kita semua dan menjadi masukan bagi kita semua sehingga bisa kita implementasikan ke kemudian harinya. Jika saya ada kesalahan dalam penyampaian kata-kata ataupun penyampaian data yang saya sampaikan, saya mohon maaf karena tidak akan ada sesuatu yang presentasi yang sempurna, tapi saya berupaya untuk memaksimalkannya itu sendiri. Selamat malam, saya undur diri. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua.